Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi wal ahad al-wahidus samad yahdil rasad bi khairi khalqika syafil umami ya rabbana shalli alaihi sallim wal ali barik hadhil mujadah barakatan mukhitatan musyidah ya yalghus assalamu alayka rabbi bismillah wa anzur ilayya syaiti binadrah musilatil khadratil aliyah amma ba'du. Dumateng para sepuh bini sepuh ingkang tansah kula hormati, semoga kita lajengaken kajian kitab yang kemarin. Bismillahirrahmanirrahim. Tanbih, peringatan. Man mata'a wa alaihi sholatu fardin lam tuqda wa lam tufta anhu. Barang siapa yang meninggalkan dunia atau meninggal dunia, mati, dan mempunyai tanggungan sholat, maka sholat tersebut tidak dapat diqadha atau dibayar fidyahnya. Jadi ketika ada manusia yang meninggal dunia dan mempunyai tanggungan sholat, maka sholat tersebut tidak dapat diqadha atau dibayar fidyahnya. Wa fi qaulin innaha tuf'alu anhu awsa biha amla hakahu Ubadiyun anis Syafi'i li khabarin. Dalam sebuah pendapat yang diceritakan oleh Imam Al-Ubadi dari Imam Asy-Syafi'i bahwa sholat tersebut harus diqadha oleh orang lain, baik si mayat berwasiat agar mengerjakan ataupun tidak. Hal ini berdasarkan sebuah hadis. Jadi menurut beliau Imam Syafi'i yang diceritakan oleh Imam Al-Ubad itu, maka sholat tersebut itu harus diqadha orang yang masih hidup, baik itu putra-putranya atau saudara-saudaranya, meskipun si mayat itu berwasiat atau tidak, itu harus diqadha sesuai dengan dasar sebuah hadis. Wa fa'ala bihi subki an ba'di aqaribihi. Imam As-Subki juga melakukan seperti itu atas kerabat-kerabat beliau yang meninggal dunia. Wa yu'maru dzu shiban dzakaran aw unsa mumayyizun bi an shara ya'kulu wa yasrabu wa yastanji wahdahu ayyajibu ala kullin min abawaihi. Anak laki-laki atau perempuan yang sudah memumazis, yaitu telah yang dapat makan, minum, dan beristinja sendiri, wajib atas kedua orang tua orang seatasnya, orang yang menerima wasiat dan pemilik budak, agar memerintahnya mengerjakan sholat, walaupun sholat qadha dengan segala syarat-syaratnya. Kalau anak tersebut sudah sempurna berusia 7 tahun, meskipun sebelum usia tersebut si anak sudah mumazis atau tamyiz, si anak sudah tamyiz. Wa in ala thummal washi wa ala maliki raqi ayyamuru biha ayyus sholati walau qadaan wa bi jami'i surutiha li sab'i ay ba'da sab'in minas sinina an inda tamamiha wa imma yaz'a qablaha wa yanbaghi ma'a syighatil amri tahdidu. Sezogyanya bentuk perintah tersebut diikuti dengan ancaman. Maksudnya ancaman itu nanti ya, kamu kalau tidak sholat nanti kamu dosa, seperti itu. Bukan ancaman semacam ancaman yang menjadikan si anak itu takut pada orang tuanya.
Wa yudrabu darban ghaira mubarrijin wujuban mimman dzukira 'alaiha ay ala tarkiha walau qada'an aw tarkin syartin min syuratiha li asrin ay ba'da isti'maliha. Anak yang sudah mencapai usia 10 tahun sempurna kalau meninggalkan sholat walaupun sholat qada atau meninggalkan syarat dari syarat sholatnya, maka bagi orang tua dan yang lain wajib memukulnya asal tidak sampai melukai. Jadi ketika umur 10 tahun kalau dia tidak mau melaksanakan sholat, maka orang tuanya ataupun orang lain itu berhak melakukan pemukulan yang tidak menyebabkan si anak itu luka. Lil hadits sahih urus sabi bis salati idza balagha sab'a sinina wa idza balagha 10 sinina fadribuhu 'alaiha. Jadi berdasarkan hadis sahih, perintahlah anak kecil itu mengerjakan sholat jika telah berusia 7 tahun, dan jika sudah berusia 10 tahun pukullah kalau ia meninggalkannya. Kasaumin ataqahu fa innahu yu'maru bihi li sab'in wa yudrabu 'alaihi li 'ashrin kas-sholati. Begitu juga jika ia sudah kuat berpuasa, ia diperintahkan berpuasa setelah berusia 7 tahun. Jika setelah berusia 10 tahun meninggalkan, maka harus dipukul sama seperti sholat. Jadi ketika umur 7 tahun itu diperintah untuk melaksanakan puasa. Jika sudah berusia 10 tahun kok meninggalkan, maka juga berhak dipukul sebagaimana sholat. Wa hikmatu dzalika tamrinu 'alal ibadi liyata'awwadaha fala yatruha. Hikmah yang dikandung dari semua itu adalah melatihnya untuk beribadah agar nanti terbiasa dan tidak meninggalkannya. Wa bahasal atra'i fi kinnin syagirin kafirin nataqa bisyahadatain annahu yu'maru nadban bis salati was shaumi yuhassu 'alaihima min ghairi dharbil ya'la fal khairati ba'da bulughihi wa in abal qiyasu dzalika intaha. Imam Al-Atra'i membahas masalah anak budak kecil yang kafir tetapi sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Hukumnya adalah sunnah memerintahkan sholat dan berpuasa. Ia dianjurkan melaksanakannya tetapi tidak dipukul manakala meninggalkannya, karena bertujuan agar di saat dewasa agar dia biasa melakukan kebaikan, meskipun kias yang seperti itu tidak tepat. Jadi seperti itu, jika ada anak orang kafir sudah melaksanakan atau sudah membaca 2 kalimat syahadat, itu dia sunnah kalau kita memerintahkannya untuk melaksanakan sholat atau puasa, itu sunnah. Tapi jika tidak mau melaksanakan, ya kita tidak boleh memukulnya, karena agar melatih ketika dia dewasa sudah terbiasa dengan ibadah. Wallahu a'lam bishawab. Pengajian kita hari ini selesai, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.